Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menyampaikan materi mengenai strategi peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next, nama saya Nina Agustina dengan NIM 19501241003, Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2019, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Alamat email saya ninaagustina597@gmail.com. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai strategi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi. Yang pertama, konsep mutu pendidikan yang terdiri dari pendidikan bermutu dan faktor peningkatan mutu. Yang kedua, daya saing pendidikan tinggi yang terdiri dari daya saing dan daya saing perguruan tinggi. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran yang terdiri dari karakteristik pembelajaran dan unsur peningkatan mutu pembelajaran. Yang keempat, proses peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi yang terdiri dari perkembangan iptek dan proses manajemen mutu. Dan poin kelima adalah strategi peningkatan mutu pendidikan yang terdiri dari karakteristik TQM dan TQM itu sendiri. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan membahas pendahuluan di sini. Ada beberapa poin yang saya akan bahas di pendahuluan sebagai poin-poin yang akan termasuk ke dalam materi yang akan saya bahas. Ada 6 poin, yang pertama pendidikan, yang kedua pemerintahan, yang ketiga generasi penerus, yang keempat era global, yang kelima mutu pendidikan, yang terakhir lulusan yang kompeten dan berkualitas. Pendidikan merupakan dasar dalam pembentukan karakter dan pribadi manusia. Menyadari hal tersebut, pemerintah menaruh perhatian untuk menangani pendidikan dan berusaha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai standar nasional pendidikan. Nah, peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, dengan berkembangnya era global, maka menuntut dan mendorong setiap negara maju dan juga negara berkembang untuk berinovasi dan peningkatan kualitas mutu pendidikan agar mempunyai daya saing di tingkat global. Nah, upaya bangsa Indonesia ini dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dilaksanakan dengan adanya ketetapan dalam GBHN tahun 1999 sampai 2004. Nah, ini tentang pendidikan. Nah, salah satu bentuk dan dari realisasi dari upaya meningkatkan mutu tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum. Nah, kurikulum di Indonesia berawal dari kurikulum berbasis kompetensi sampai dengan kurikulum 2013. Nah, upaya pemerintah ini guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mutu pendidikan dan yang berkualitas, maka akan menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan berkualitas. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya akan membahas materi dari strategi peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi berikut ini. Lanjut. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai konsep mutu pendidikan. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik. Kompetensi akademik maupun kejuruan yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup atau life skill. Nah, peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendidikan secara berkembang, berkesinambungan,
agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang sangat penting dalam pengembangan mutu pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini sangat berpengaruh dan sangat erat kaitannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kepemimpinan di sini akan diketuai oleh di dalam sekolah akan diketuai oleh kepala sekolah, dan kalau di perguruan tinggi akan diketuai atau dipimpin oleh seorang rektor. Nah, kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat untuk membangun lembaga pendidikan agar memiliki mutu pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, guru atau pengajar. Guru atau pengajar dilibatkan secara maksimal karena untuk meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan belajar mengajar sangat dekat dengan siswanya atau pengguna lembaga pendidikan. Sehingga guru haruslah memiliki profesional kerja dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan, sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat diterapkan di sekolah. Nah, yang ketiga ada siswa atau pengguna lembaga pendidikan itu. Aduh. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat. Nah, maksudnya di sini anak sebagai pusat dari pendidikan itu, anak harus kreatif, inovatif, dan tidak hanya mengandalkan dari guru atau pengajar. Jadi, anak sebagai pusat pendidikan ini berarti anak harus aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali, sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Yang keempat adalah kurikulum. Nah, adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan, sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Nah, yang kelima adalah jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama itu tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, namun dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Lanjut. Kita masuk ke daya saing. Nah, daya saing merupakan hasil puncak dari berbagai keunggulan dari nilai yang lebih yang dimiliki untuk membuat sesuatu atau something, baik berupa organisasi, produk, maupun jasa. Nah, sangat penting dalam pendidikan tinggi, sebab akan menentukan minat masyarakat dan pengguna dari lembaga pendidikan tinggi tersebut. Lanjut. Di Asia, Indonesia menduduki peringkat ke-6, daya saing yang cukup rendah untuk bisa bersaing di era global atau dalam tingkat global. Nah, di sini dapat kita lihat Singapura menduduki peringkat pertama daya saing yang tinggi, yaitu
yang pertama itu Singapura, menduduki peringkat pertama, yang kedua Malaysia, diperingkati oleh Filipina, yang kelima Thailand, dan yang keenam Indonesia, yang ketujuh, yang ke 9 atau yang terakhir ada Kamboja. Untuk lanjut. Nah, di sini kita masuk ke peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran. Ada dua karakteristik pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, proses pembelajaran melibatkan proses berpikir. Di sini berarti dalam proses pembelajaran, kreativitas dan inovasi dari siswa atau pelajar itu sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, proses pembelajaran membangun suasana dialogis. Nah, di sini berarti dalam proses pembelajarannya harus lebih meningkatkan komunikasi antar pengajar dan pelajar. Jadi lebih ke tanya jawab atau diskusi itu lebih banyak ke suasana yang dialogis. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pendekatan mikro pendidikan. Nah, ada dua pendekatan di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama itu pendekatan mikro pendidikan, yang kedua itu adalah pendekatan makro pendidikan. Nah, pendekatan mikro pendidikan ini yaitu suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antar elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Nah, secara lengkapnya, elemen mikro itu ada kualitas manajemen, pemberdayaan satuan pendidikan, profesionalisme, dan ketenagaan, ya, dan juga relevansi dan kebutuhan. Nah, ke semuanya itu berkaitan proses pendidikan. Lanjut. Nah, yang kedua ada pendekatan makro pendidikan. Nah, pendekatan makro pendidikan adalah kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas, yaitu dengan elemen sebagai berikut, yaitu ada standarisasi pengembangan kurikulum, pemerataan, persamaan dan keadilan, standar mutu, dan kemampuan bersaing. Nah, pendekatan makro pendidikan ini dimulai dari input sumber, lalu proses pendidikannya, dan hasil pendidikannya. Di sini input sumber sangat berpengaruh untuk melalui proses pendidikan. Nah, proses pendidikan di sini ada tujuan dan prioritas siswa atau peserta didik, ada manajemen, struktur dan jadwal, ada isi, ada guru atau pendidik, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya. Nah, semuanya ini sangat berkaitan dan sangat berperan penting dalam proses pendidikan. Sehingga akan ketika semua elemen-elemen dalam proses pendidikan ini terpenuhi dan dapat berjalan dengan baik, maka hasil pendidikannya dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lembaga pendidikan. Lanjut. Nah, lanjut ke proses peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Di sini poin pertama yaitu perkembangan iptek. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan dan hampir semua aspek kehidupan manusia.
perkembangan ini juga menimbulkan dampak atau masalah-masalah yang solusinya harus dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan iptek sangat berpengaruh pada, eee, berkembangnya dan pad pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika, eee, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, maka menuntut, eee, untuk meningkatkan mutu pendidikannya dengan meningka dengan inovasi dan penguasaan yang sesuai dengan perkembangan iptek pada saat itu. Sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka harus menguasai juga perkembangan dari iptek dan harus cepat tanggap dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan eranya atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada saat itu. Lanjut. Nah, ada beberapa proses manajemen mutu. Yang pertama dapat dilakukan dengan plan, do, check, dan act. Nah, kita bahas satu persatu. Plan. Nah, tahap plan adalah tahap untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan proses ataupun permasalahan yang ingin dipecahkan. Nah, di sini dalam proses manajemen mutu kita melakukan proses yang pertama yaitu plan, yaitu merencanakan apa yang harapan kita ke depannya untuk hal yang ingin kita tuju, yaitu yang saat ini kita ingin lakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, ada do, yaitu tahap do adalah tahap penerapan atau melakukan semua yang telah direncanakan di tahap plan, termasuk menjalankan prosesnya. Nah, di sini setelah kita merencanakan untuk mencapai tujuan yang kita maksud, nah di proses yang kedua itu kita melakukan yang kita rencanakan. Nah, yang ketiga ada cek. Tahap cek ini adalah tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap do. Nah, tahapan cek ini merupakan tahap pemeriksaan terhadap yang kita lakukan di proses do. Ketika ada kesalahan atau kekurangan di tahap do, maka kita bisa memperbaikinya di proses yang ketiga, yaitu cek. Jadi pemeriksaan dulu terhadap yang kita lakukan di proses 2. Nah, setelah itu tahap keempat adalah act. Tahap act adalah tahap untuk mengambil tindakan yang sepertinya terhadap hasil-hasil dari tahap cek. Nah, ini artinya setelah kita melakukan pemeriksaan, maka kita akan melakukan yang seharusnya kita lakukan setelah kita melakukan pemeriksaan. Lanjut. Nah, di sini ada karakteristik dari TQM. Yang pertama, fokus pada pelanggan atau internal maupun eksternal. Nah, yang kedua, berorientasi pada kualitas. Ini artinya kita sangat penting untuk melihat kualitasnya. Yang ketiga, ada menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini termasuk seperti diskusi, tanya jawab, seperti itu. Jadi, kerjasama tim di sini sangat masuk ke dalam karakteristik dari TQM. Lanjut. Nah, yang keenam ada menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan, dan yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan menerapkan kebebasan yang terkendali, yang kesembilan memiliki kesatuan tujuan, yang kesepuluh
melibatkan dan memberdayakan karyawan. Nah, ke-10 karakteristik dari TKM ini merupakan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan ya, untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Nah, definisi dari Total Quality Management atau TQM ini sendiri adalah Total Quality Management atau TQM pada pendidikan adalah sebuah teori tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Nah, yang intinya merupakan, TKM ini perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari pendidikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini maupun masa yang akan datang. Lanjut. Nah, baiklah masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dari materi yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan, peningkatan mutu pendidikan di era global saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi lembaga pendidikan. Sebab mutu pendidikan akan sangat mempengaruhi lulusan yang berkualitas atau tidak, sehingga akan berpengaruh pula pada ketertarikan masyarakat dan pengguna lembaga pendidikan. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan haruslah dilakukan secara terus-menerus tanpa henti dalam menjalankan proses pendidikan yang berkualitas berdasarkan manajemen mutu yang baik atas inisiatif sendiri ataupun melibatkan pihak eksternal sehingga dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dan pengguna lembaga pendidikan untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu pula. Nah, baiklah mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.